Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fadila Rosatrianti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan RPP kelas tinggi. Yang pertama adalah telaah buku guru kelas tinggi. Buku guru disusun agar mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di buku guru ini didesain untuk mengembangkan kompetensi yang diantaranya adalah sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang melalui aktivitas yang bervariasi kepada peserta didik. Buku paduan guru memiliki dua fungsi, sebagai petunjuk dan sebagai acuan pembelajaran. Secara khusus di akhir lembar subtema pembelajaran peserta didik terdapat lembar untuk orang tua yang berjudul Kerja Sama dengan Orang Tua. Di sini, guru diharapkan berkomunikasi dengan orang tua membicarakan tentang pembelajaran yang melibatkan orang tua dan peserta didik di rumah. Di sana ada sampul-sampul buku pada kelas 4 kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Yang kemudian adalah telaah buku siswa kelas tinggi. Buku siswa merupakan sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan activity based, sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dan berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan dan atau menambah kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan sekolah, guru, dan siswanya. Pengembangan dan atau penambahan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa terhadap pengetahuan dipelajari, keterampilan yang dilatih, dan sikap yang dikembangkan. Kemudian di sana ada buku siswa dari kelas 6. Ini buku siswa kelas 6 yang kurikulum 2013, dan ini ada buku kelas 4 kurikulum Merdeka. Tema buku guru dan siswa kelas tinggi. Untuk kelas 4, tema-temanya itu ada 9. Tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 2, selalu berhemat energi. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 4, berbagai pekerjaan. Tema 5, pahlawanku. Tema 6, cita-citaku. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Dan tema 9, kayanya negeriku. Untuk kelas 5, ada 9 tema juga. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 3, makanan sehat. Tema 4, sehat itu penting. Tema 5, ekosistem. Tema 6, panas dan perpindahannya. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Untuk kelas 6, ada 9 tema juga, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 4, globalisasi. Tema 5, wirausaha. Tema 6, menuju masyarakat sehat. Tema 8, pemimpin bumiku. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Tema dalam buku guru dan siswa ini masing-masing, kalau kelas tinggi itu masing-masing ada 9 tema. Setiap tema terbagi atas 3 subtema. Kemudian telaah silabus kelas tinggi. Silabus adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam penyusunan silabus ada beberapa komponen yang harus terpenuhi di dalamnya. Hal ini tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah. Adapun proses tersebut meliputi: yang pertama ada identitas pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah, yang ketiga kompetensi inti,
Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, tema. Keenam, materi pokok. Ketujuh, pembelajaran. Ke-8, penilaian. 9, alokasi waktu. Dan 10, sumber belajar. Telaah RPP kelas tinggi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu RPP. RPP adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pelajaran akan dilakukan selama 1 kali pertemuan, 1 semester, ataupun lebih. Dalam struktur kurikulum alokasi waktu belajar mata pelajaran per minggu terdapat perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi. Untuk kelas tinggi dialokasikan 36 jam per minggunya. Terdapat perbedaan lain yaitu pada mata pelajaran IPA dan IPS, di kelas rendah ditiadakan namun dilembur ke mata pelajaran yang lain, sedangkan pada kelas tinggi mata pelajaran tersebut berdiri sendiri. Pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya di kelas tinggi ditambah 1 jam untuk setiap kelasnya. Kompetensi inti atau KI 1 pada kelas tinggi selain menerima dan menjalankan siswa untuk dituntut dapat menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dalam KI 2 kelas tinggi yaitu kelas 5 dan kelas 6, siswa dituntut untuk memahami pengetahuan tak hanya melalui mengamati dan bertanya, tapi juga dengan mencoba berdasarkan rasa keingintahuan dirinya. Pada KI 4 kelas tinggi yaitu pada kelas 5 dan 6, siswa tak hanya dituntut untuk menyajikan pengetahuan faktual, tapi juga dituntut untuk dapat menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang ada pada video saya. Assalamualaikum, terima kasih.